Pasca partai terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, bakal calon presiden yang siap berlaga di Pilpres 2024 diprediksi semakin mengerucut menjadi 3 kandidat. Setelah sebelumnya, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memastikan capres pilihan mereka adalah Anies Baswedan, nama Prabowo Subianto juga diprediksi akan terpilih menjadi calon presiden 2024 dari koalisi besar partai pendukung pemerintah. Yang menarik, partai pengusung capres hingga saat ini belum mengumumkan siapa kandidat pasti calon wakil presiden pendamping capres pilihan. Nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, hingga Mahfud MD digadang-gadang menjadi kandidat kuat Cawapres 2024. Tidak hanya itu, kandidat kuat Cawapres 2024 juga datang dari jajaran ketua umum partai seperti Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, selain kandidat Cawapres di atas, nama Airlangga Hartarto termasuk sebagai salah satu Cawapres terkuat pada Pilpres 2024. Meskipun hingga saat ini, Partai Golkar tetap mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Lantas siapakah calon wakil presiden 2024 yang mampu mendulang suara rakyat di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Jangan saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau analisis Mas Hanta soal cawapres minimal dari 3 capres lah ya yang sekarang sudah muncul ke permukaan. Cawapres seperti apa? Kemudian warna-warnanya kira-kira merapatnya ke yang mana, Mas Hanta? Ya, Bayu, cawapres yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu hampir sama dengan yang masuk di radar survei sebenarnya secara dinamika politik yang berkembang. Saya menyebutnya 6 sebenarnya, bukan 7. Karena yang nomor 7 itu Pak Prabowo ditanya oleh rekan-rekan media menanya kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo gimana? Lalu direspon oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau kita perhatikan menyebut 6 nama. Erick, Sandi, Mahfud, RK, Ridwan Kamil, Gus Muhaimin, dan Airlangga. Dari 6 nama ini memang ada menunya, ada menteri, ada gubernur, dan ketua partai. Dari semua ini memang masing-masing punya kekuatan ya, yang menjadi modal awal bagi seorang cawapres. Soal kapabilitas tidak perlu kita bahas karena semua mereka punya kapabilitas. Yang kedua adalah elektabilitas. Elektabilitas ini variabel yang paling penting di saat ini kalau kita perhatikan peta elektoral sangat kompetitif antara 3 capres ini. Berubah, dinamis. Pernah Anies menyalip posisi Prabowo, kemudian Prabowo pernah di atas Ganjar baru-baru ini, dan apalagi nanti ada respon publik kalau diukur lagi setelah deklarasi Ganjar. Jadi dinamis sekali. Jadi faktor elektabilitas yang disebutkan, nama-nama yang disebutkan oleh Presiden Jokowi itu ada memang elektabilitasnya cukup tinggi ya, dan Pak Jokowi seperti memang pembaca survei yang jeli dari beberapa nama itu. Dan kedua, kekuatan selain kapabilitas tadi, elektabilitas. Yang kedua adalah tadi soal boarding pass, setelah elektabilitas boarding pass. Jadi cawapres-cawapres yang memiliki kemampuan untuk menghimpun kekuatan para pemilik boarding pass, katakanlah tiket ketua umum partai. Kalau tadi disebutkan Sandi itu sedang manuver sangat kencang untuk kemungkinan mendapat P3. Erick Thohir sangat sering disebut oleh PAN. Kemudian Pak Airlangga tentu sudah diputuskan oleh Golkar, dan nama-nama lainnya termasuk Pak Muhaimin dengan PKB-nya. Ini adalah faktor yang kedua. Yang ketiga adalah logistik atau isi tas. Jadi elektabilitas, boarding pass, dan isi tas. Kedukungan publik, tiket politik, dan logistik. 3 hal ini. Nah, kalau kita perhatikan, Bayu, sebelum kita masangkan kepada siapa, memang semuanya punya kelebihan. Dari 2 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, yang pertama Erick dan Sandi, menurut saya kekuatan 2 orang ini akan bertarung cukup kuat. Kedekatan dengan Pak Jokowi sama-sama dekat, kekuatan logistiknya di tengah capres membutuhkan kekuatan topangan logistik, apalagi kita bicara Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo dalam hal ini, membutuhkan topangan itu. Nah, jadi 2 nama ini mungkin akan dinamis ya.
kalau kita memperhatikan posisi kedekatan ceruk pemilihnya antara Erick Thohir dan lebih ke Ganjar, kemudian kita tahu Prabowo pernah berpasangan dengan Sandi, itu kalau mereka memilih seorang capres memilihkan cawapres ada dua. Apakah mencari basis di mana dia sama-sama kuat, kemudian memaksimalkan basisnya, maka pilihannya Ganjar ke Erick atau Prabowo memperkuat ke Sandi. Tapi bisa jadi nanti cawapres yang tertukar karena ingin memperkuat posisinya, Prabowo ingin dikesankan didukung oleh Pak Jokowi juga, orang dekatnya, bisa jadi Prabowo Erick yang berkembang menguat, kemudian bisa jadi tadi itu adalah Erick Ganjar dengan Sandi. Itu bisa jadi dinamikanya akan kencang. Tentu ada nama-nama Ridwan Kamil dan seterusnya. Top 3 itu kan Sandi, Erick, Ridwan Kamil. Tapi Mas Sandi harus hati-hati, kita membacanya dengan figur yang lain baru. Beliau adalah mantan cawapres. Kalau mantan cawapres, mantan gubernur, wakil gubernur DKI yang pernah running cawapres, kemudian elektabilitasnya flat hampir sama dengan Ridwan Kamil, hampir sama dengan Erick Thohir, itu juga menjadi tantangan bagi Ganjar kalau mengambil Sandi. Artinya, kalau perolehan seorang mantan cawapres yang sudah bertarung popularitas tinggi, tapi elektabilitasnya tidak begitu tinggi, juga itu harus hati-hati. Artinya, poinnya, variabel cawapres ini sangat menentukan kemenangan. Siapa akan memasangkan siapa? Ini Bayu menurut saya ada 3 aktor, kelompok aktor yang sangat menentukan. Satu adalah para capres itu sendiri. Dari yang nomor 1 sampai 3 yang paling menentukan. Siapa mereka? Para pemilik elektabilitas. Tadi kita sebut Ganjar, Prabowo, dan Anies. Yang kedua adalah 9 ketua umum, veto player partai politik, pemilik boarding pass. Dari 9 orang ini tentu juga mengotak-atik siapa cawapres nantinya. Dan yang ketiga adalah saya mengistilahkannya 3 kingmaker utama, yaitu patron politik senior. Kalau yang pertama pemilik elektabilitas, yang kedua pemilik boarding pass, yang ini pemilik otoritas melampaui yang tadi. Siapa mereka? 3 orang itu hari ini. 1 Megawati Soekarno Putri, bukan sekedar ketua umum, tapi dia ada ketua umum partai politik besar yang bisa mengusung langsung tanpa berkoalisi. Yang kedua ada Presiden Joko Widodo dengan jejaring kekuasaan dan pengaruh politiknya dengan kekuasaan yang cukup tinggi saat ini. Yang ketiga ada Surya Paloh yang menjadi kingmaker utama dari Prabowo, Anies Baswedan. Dari pergerakan 3 orang ini akan pendulumnya itu akan melihat pola pergeserannya. Misalnya, apakah betul sepenuhnya nanti Pak Jokowi dan Megawati akan bersama mengusung Ganjar? Lalu bagaimana posisi Prabowo? Bagaimana dengan Pak Surya Paloh? Apakah terus bersama Anies atau ada kemungkinan membangun koalisi baru kongsi dengan salah satu kingmaker kuat tadi? Nah, karena itu petanya, Bayu, menurut saya kalau dilihat dari sisi Pak Jokowinya, Pak Jokowi akan memiliki opsi aman buat Pak Jokowi untuk keberlanjutan, untuk kenyamanan, untuk kegembiraan politik. Di masa depan Pak Jokowi prioritasnya 1, kalau saya catat 2 calon saja. 2 calon itu tentu all the president man. Orang yang Jokowi semua. Yang kalau bisa tidak ada orang ketiga, calon ketiga. Siapa mereka? Kalau sekarang realitasnya Ganjar dan Prabowo. Kalau itu yang maju, Pak Jokowi tenang siapapun yang akan menang. Yang kedua, kalau opsi ini sulit, ternyata muncullah calon ketiga. Hari ini ada Anies Baswedan, maka opsi yang paling ditempuh oleh Pak Jokowi dari kepentingan politiknya adalah menggabungkan 2 kekuatan yang diistilahkan dengan sekarang koalisi besar, yaitu Ganjar dan Prabowo. Diupayakan untuk digabung menjadi kekuatan besar untuk melawan istilahnya membangun narasi perubahan. Siapa cawapresnya, itu yang jadi tantangan. Tapi kalau gagal juga yang kedua, ya terpaksa nanti yang ketiga akan ada 3 kutub politik, 3 poros politik, dan bipolar yang diinginkan itu bisa jadi tripolar nantinya. Yang sekarang dinamikanya 3 capres kuat kalau berdasarkan elektabilitas, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dan dinamika ini menurut saya akan sangat menentukan. Dan satu lagi, kita perhatikan mereka ini 3-tiganya sangat dinamis. Marginnya tidak terlalu jauh. Dan jangan lupa dengan DKI. Dulu Pak Ahok paling tinggi, kemudian AHY pernah tinggi. Belakangan 3 bulan menjelang pemungutan suara, justru Anies yang nomor 3 menjadi nomor 1. Mas Hanta, dari 3 capres gitu yang sudah sama-sama kita dengar, kemudian membahas soal cawapres, ada jeda waktu antara 5 sampai 6 bulan. Akan sesulit apa partai-partai ini memilih cawapres? Bisakah kita berharap mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi gitu, nama-nama cawapres itu sudah ada di genggaman capres ini dan kemudian dideklarasikan? Saya kira sulit kita untuk berharap dalam waktu dekat ya. Sekarang dinamikanya akan kencang di cawapres. Apalagi sekarang itu
pilpres tanpa incumbent, berbeda dengan seorang incumbent yang masuk di putaran kedua, seperti Pak SBY di putaran kedua, leluasa dengan elektabilitas sangat tinggi, mengambil Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi di putaran kedua dengan Pak Maruf Amin, itu sangat mudah. Tetapi periode pertama, tanpa ada incumbent, kasus Pak SBY berpasangan dengan JK, dan terakhir Pak Jokowi dengan JK, itu mungkin bukan pilihan utama. Bukan yang paling diinginkan Pak Jokowi, bisa jadi kita tahu karakter Pak JK yang manuver politiknya cukup kencang, sangat piawai. Kemudian juga ada opsi-opsi di Pak Jokowi, nama-nama lain. Nah, tapi karena keterpaksaan, kebutuhan, hitung-hitungan elektoralnya, peluang kemenangannya memang harus dengan Pak JK. Nah, karena itu periode ini sama dengan periode Jokowi JK dan Prabowo SBY JK. Variabel elektabilitas akan determinan. Seperti sekarang capres, dulu kita prediksi akan maju Prabowo, Puan, dan Erlangga dan sebagainya, kemungkinan. Tapi ternyata dengan munculnya nama Anies, Prabowo, akhirnya PD Perjuangan mendukung Ganjar juga. Karena apa? Karena pusaran utamanya peluang kemenangan. Semua partai berkalkulasi soal elektabilitas. Nah, untuk cawapres, variabelnya lebih banyak memang. Tidak hanya elektabilitas, saya setuju. Tapi variabel elektabilitas menjadi penting. Kenapa? Karena tidak ada incumbent, satu. Yang kedua, jaraknya tipis. Meskipun Anies nomor 3, bisa jadi Anies akan melejit juga. Dinamika seperti di Jakarta, seperti saya katakan tadi. Anies pernah nomor 3. Tapi 3 bulan menjelang pemungutan suara, Anies bisa nomor 1 pada saat itu. Orang di luar prediksi banyak analis pada saat itu. Nah, jadi saya kira faktor-faktor yang semacam ini akan menjadi banyak pertimbangan bagi partai politik, bagi para kingmaker utama untuk melihat peta pertarungan di posisi cawapres, saya kira. Nah, lalu dari nama-nama yang ada, saya kira memang ya, ini prediksi saya kalau 3 pasangan, Ganjar yang menguat memang ada 3 kalau kita perhatikan, Erik, Sandi, dan Ridwan Kamil. Bisa jadi ada nama Pak Mahfud dan sebagainya, tapi saya melihat itu. Prabowo, Caimin, Erick Thohir, dan Khofifah. Anies, kalau kita perhatikan, AHY, Khofifah, dan belakangan ada Khairul Tanjung kalau kita bagi 3-3. Nah, kalau kemudian antara Ganjar, Prabowo, dan Anies berhasil ada yang gabung jadi cawapres, menurunkan posisinya untuk menjadi cawapres karena perkembangan dinamika seperti tadi Mbak Leli maupun Mas Andika tadi sempat bilang, betul dinamikanya kalau kemudian tiba-tiba turun, termasuk Ganjar, termasuk Prabowo menjelang Oktober, itu bisa terkoreksi semuanya. Semua partai itu berkalkulasi realistis soal kemenangan, siapa yang akan maju, siapa akan menjadi kompetitor. Nah, kalau ternyata di antara 3 poros itu ada yang bergabung akhirnya, hanya 2, tapi tidak untuk kemungkinan. Tadi Mas Andika sebutkan soal 2 ketua umum yang punya boarding pass, yaitu Erlangga dan Caimin. Bisa jadi mereka membuat poros baru misalnya. Untuk partai soal menang atau kalah di Pilpres urusan nomor 2, nomor 1-nya soal pileg misalnya. Bisa juga mereka bergabung menjadi poros ketiga setelah menjadi bipolar. Jadi peta politiknya dinamis. Pusaran utamanya kalau kita perhatikan memang sekarang ini semua mengikuti iramanya. Itu irama elektabilitas elektoral saat ini. Kita belajar di capresnya sekarang ini. Para pemilik kapital bahkan mungkin. Para pemilik boarding pass. Para kingmaker. Nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, nama-nama yang disebutkan para ketum partai, itu kan berujung pada 3 orang ini. 3 orang ini memang paling tinggi elektabilitasnya. Dan jangan lupa, 3 elektabilitasnya mereka tipis. Kalau tiba-tiba Ganjar di atas 50%, 60%, nah itu betul. Ganjar akan cari cawapres Mbak Puan atau siapapun lebih bebas. Begitu. Yang pasti sih kita masih menanti siapa yang nantinya akan benar-benar dideklarasikan menjadi cawapres, baik dari Ganjar ataupun Anies Baswedan, atau mungkin nanti ada satu lagi ya. Prabowo juga Prabowo ya. Mungkin ya. Masih ada Oktober, jadi kesimpulannya dari diskusi kita pagi hari ini kita tunggu ya. Terima kasih banyak terima kasih Bu Mas Anta, Mas Andika, terima kasih makasih. banyak Mas Terima Andika, kasih. buat Mas Anta juga.